Halo Neners, apa kabar? Nafas kok pakai oksigen? Saya loh karbon dioksida. Goblok! 2 video kemarin saya kena hak cipta dong. Anjir lah, tapi gak apa-apa. Dengan adanya kesalahan, kita terus belajar mencoba memperbaikinya. Tak bosan-bosan saya akan tetap membuat alur cerita singkat menyesuaikan waktu luang saya. Masih sama tentang driver no ecek-ecek, yaitu Jason Statham melanjutkan film yang kemarin. Yang belum nonton video sebelumnya, link di deskripsi. Bagi kalian yang belum subscribe, sangat disarankan untuk subscribe terlebih dahulu agar channel ini semakin berkembang. Langsung saja tanpa basa-basi, inilah spoilernya. Awal kisah diperlihatkan Frank yang balik kampung di Prancis dan sedang bersantui memancing bersama sohibnya Tarkoni. Di tempat lain, jauh dari mereka, tepatnya di Ukraina, seorang menteri bernama Leonid sedang berkonflik dengan perusahaan bernama EcoCorp. Di mana Leonid disuruh menandatangani perjanjian kesepakatan pembangunan limbah di negaranya. Lah kok rusuh? Hal ini jelas langsung ditolak mentah-mentah oleh Leonid. Berpindah di tempat lain, sebuah kapal muatan limbah terlihat sedang OTW ke Ukraina. Seperti pada umumnya, film akan lengkap jika ada aktor antagonisnya. Dan perkenalkan, dia adalah Johnson, seseorang yang disuruh perusahaan EcoCorp untuk menangani masalah ini. Di mana Johnson kemudian menculik anaknya Leonid, yaitu Valentine, dan menyudutkannya agar menandatangani perjanjian itu. My name is not important. Negotiations you are engaged in with EcoCorp. Di tempat lain, Frank mendapat panggilan dari anak buah Johnson yang menawarkan sebuah pekerjaan untuk mengantarkan seorang anak menteri yang tak lain adalah Valentine. Karena sudah nyaman di kehidupannya yang sekarang, Frank menolak tawaran itu, namun memberikan tawaran itu ke temannya yang bernama Manfield, sesama driver. Dengan adanya hal itu, Frank malahan mempercepat Manfield bertemu sang ilahi. Di sisi lain, Leonid yang tidak terima anaknya diculik pun dengan diam-diam membayar beberapa orang untuk mengambil kembali anaknya dan kemudian mengejar Manfield. Malamnya saat Frank yang sedang bersantui dikejutkan dengan temannya yang bertamu dengan barbar. Frank mencoba menolongnya dan memanggilkan sebuah ambulan. Manfield sempat menjelaskan sesuatu, tapi tidak digubris oleh Frank. Can you hear me? No. Monsieur, I mean, we know our job, okay? Sir? Setelahnya, Frank tidak sengaja menemukan Valentine di belakang mobil, yang kemudian berkata, "I love you." Kemudian berkata bahwa dia dan Manfield tidak bisa jauh dari mobil itu karena sebuah gelang peledak di tangannya. Frank langsung ngeh dengan perkataan Manfield dan kemudian Frank terlambat untuk mengejarnya. Saat Frank kembali dan akan membantu Valentine, tiba-tiba Frank dikampleng dari belakang oleh seseorang entah siapa. Singkat cerita, Frank terbangun di sebuah ruangan dengan gelang terpasang di tangannya. Dan tak lama, datanglah Johnson yang memaksa Frank untuk menggantikan Manfield mengantar sebuah paket. Wait a minute. Di mana ternyata Valentine ikut juga bersamanya. Johnson sempat menjelaskan bahwa gelang tersebut merupakan gelang peledak yang mana jika mereka menjauh dari mobil dengan jarak tertentu mereka akan meledak. Dalam perjalanannya, Frank sempat menggerutu karena keapesan yang dia alami dan mencoba PDKT dengan Valentine, yaitu dengan bertanya apa tujuan Johnson. Tapi Valentine jual mahal, tidak mau menjawabnya. Di persimpangan, Frank sempat berbelok dari jalur yang ditentukan menuju sebuah tempat bengkel milik temannya Otto dan meminta Otto memeriksa gelang yang dipakainya itu. Tak lama datanglah anak buah Johnson yang menyuruh Frank untuk melanjutkan perjalanannya. Frank yang menolak membuat salah satu anak buah itu freestyle. Pergelutan pun tak terhindarkan. Satu persatu anak buah Johnson dilumpuhkan.
Setelah selesai berkelahi, Otto menemukan sensor dan menjelaskan bahwa jika sensor ini terhubung dengan gelang yang dipakai Frank, di mana jika kabel-kabel dipotong akan meledakkan mereka berdua. Mendengar hal itu, tak ada pilihan untuk Frank dan kembali melanjutkan perjalanan sesuai arahan Johnson. Kemudian sampailah Frank di tempat yang diarahkan. Frank yang sempat bingung mendapat telepon dari Johnson melalui wartel di tempat itu. Johnson berkata bahwa dirinya kecewa dengan kinerja Frank yang malah melanggar aturan. Tak lama setelahnya terlihat orang yang tak dikenal masuk ke mobil Frank dan membawa kabur mobilnya. Frank kemudian panik mengingat dirinya yang dipasang dengan gelang di tangannya, yang mana jika jarak antara dirinya dengan mobil terlalu jauh maka dirinya akan meledak. Sekuat tenaga Frank mengejarnya, bahkan dengan sebuah sepeda yang sudah disiapkan kru film. Setelah mendapatkan kembali mobil itu, Frank melanjutkan perjalanannya. Tak lupa, ia juga meminta bantuan dengan shopkeep-nya, Tarconi. Dengan teknologi canggih, Tarconi mencoba meretas Johnson saat sedang bertelepon dengan Frank. Sembari menunggu updatean dari mantannya Lai, maksud saya updatean dari Tarconi, Frank mampir ke sebuah pom yang mana di sana Valentine agak step karena meminum air surga yang didapat dari sebuah minimarket di sana. Di sana juga mereka tak sengaja berpapasan dengan anak buah Leonid yang sedang mencari Valentine, dan kejar-kejaran pun tak terhindarkan. Hingga sampai di sebuah tebing, Frank dapat mengecoh dan menjatuhkan anak buah Leonid ke jurang. Karena kejadian-kejadian apes yang dialami mendorong dirinya untuk membuka paket tersebut. Setelah dibuka, paket tersebut ternyata adalah tumpukan buku telepon, yang mana pada akhirnya Frank mengetahui bahwa selama ini paket yang dimaksud adalah Valentine itu sendiri. Setelahnya, karena Frank terlihat sangat lelah, Valentine yang sedang dimabuk air surga itu mengajak Frank berlari Witing Trisno jalaran soko kulino, yang artinya cinta hadir karena terbiasa. Mereka pun semakin terbuka satu sama lain, yang kemudian Valentine menceritakan jati dirinya sebagai seorang anak menteri Ukraina. Frank kemudian menelpon Tarconi untuk menemui menteri Ukraina. Pembantunya mendapatkan putrinya kembali dan membocorkan sosok orang di balik penculikan putrinya itu. Di sisi lain, karena kedoknya yang telah terbongkar, Johnson menelpon Frank agar menemui dirinya di sebuah jembatan. Sesampainya di sana, Johnson membawa kembali Valentine dan menyuruh anak buahnya untuk menghabisi Frank sebagai saksi mata yang bersangkutan. Frank yang dikepung melarikan diri dengan mencoba melayangkan mobilnya seperti film-film Bollywood. Tetapi karena dia sadar ini film Hollywood, membuat dirinya malah tercebur ke dalam danau. Seperti yang mamaku bilang, bila orang memiliki jidat lebar selebar lapangan kasti, orang itu pintar dan banyak akal. Terbukti ketika Frank menelpon meminta Tarconi melacaknya dan menjemputnya. Setelahnya mencoba membuat pelampung dari kantung besar di bagasinya, mengisinya dengan udara di ban mobilnya, sehingga membuat mobilnya mengapung dan Frank bisa selamat. Singkat cerita, saat Johnson yang sedang membawa Valentine pergi menggunakan kereta, Johnson menelpon Leonid untuk segera menandatangani perjanjian kesepakatan itu. Jika tidak, dirinya akan membunuh Valentine. Bapak Menteri yang panik dengan segera menemui bawahan Johnson yang membawa berkas perjanjian itu. Di sisi lain, Tarconi telah tiba dan membantu Frank memperbaiki mobilnya. Frank yang tidak terima dengan cepat mengejar kembali Johnson melalui pelacak yang Tarconi berikan. Dengan sok aksi, Frank mengejar kereta yang Johnson tumpangi, bahkan dapat mendaratkan mobilnya di atas kereta. Frank kemudian masuk ke dalam kereta yang dengan mudah menghabisi satu persatu anak buah Johnson. Sampai pada akhirnya Frank bertemu dengan Johnson, yang pada saat akan menyikat Johnson, gelang peledak milik Frank itu berbunyi, memberi tanda bahwa Frank sudah begitu jauh dari mobilnya. Frank yang tidak sabar ingin menyikat Johnson dengan segera kembali mengambil mobilnya.
Johnson yang tidak kalah akal pun mencoba memisahkan gerbong kereta itu agar Frank tidak dapat kembali mengejarnya. Tapi Frank malah memasukkan mobilnya dalam gerbong tempat Johnson berada dan baiwan pun terjadi. Pada akhirnya Frank dapat melumpuhkan Johnson, melepaskan gelang peledak di tangannya dan memindahkannya ke tangan aktor antagonis itu. Dan kemudian ya, Johnson pun meledak tereliminasi dari film. Kembali ke Leonid yang menandatangani berkas itu, yang tak lama mendapat telepon dari Tarkoni mengabari dirinya bahwa anaknya sudah aman. Mendengar itu, Bapak Menteri Leonid dengan segera membatalkan perjanjian itu. Kemudian kapal yang membawa limbah beracun milik EcoCorp itu digerebek oleh polisi. Di akhir film ini diperlihatkan Tarkoni, Frank, dan Valentine sedang bersantui memancing tanpa kata keributan. Terima kasih yang sudah dukung channel ini. Maaf sekali banyak kekonyolan yang saya taruh di setiap video alur cerita, yang mana setidaknya membuat Anda sedikit tersenyum dalam menjalani hari-hari yang mungkin tidak begitu lurus. Untuk pesannya, jujur saja saya kurang memahaminya. Jika kalian tahu, bisa tulis di komentar. Sehat terus untuk kalian semua. Next.